Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Imam Wadaha dari kelompok 2. Di sini saya akan mereview jurnal untuk kelompok saya yang berjudul Deteksi Garis Menggunakan Metode Hawk Secara Real Time. Dan di kelompok ini berjumlahkan 8 anggota, yaitu saya sendiri Imam Wadaha, Dandi, Haki, Heldio, Wisnu, Ria, Taufik, dan Yandi. Baiklah, judul dari review ini adalah Sistem Deteksi dan Peringatan Jalur Port secara real time menggunakan metode transformasi Hawk. Sebelumnya ini jurnalnya sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini adalah jurnal aslinya. Kalau judul Inggrisnya itu Real Time Robust Line Detection and Warning System Using Hawk Transform Method, yang disusun oleh Prajakta R. Yalwande, MIT University, Pune, India, dan kedua Profesor Aditi Jahagir Dar, MIT College of Engineering, Pune, India. Baiklah, di sini abstraknya yaitu banyak orang yang meninggal setiap tahun dalam kecelakaan keberangkatan di jalan raya yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pengemudi. Sistem deteksi ini jalur berguna dalam menghindari kecelakaan ini karena keselamatan adalah tujuan utama dari sistem ini. Baiklah, di sini bisa dilihat abstraknya. Dan satu pendahuluan, saat ini kecelakaan di jalan raya telah meningkat pesat. Sebagian besar kecelakaan terjadi karena kelalaian dan kecerobohan pengemudi saat berkendara. Sistem bantuan pengemudi dilanjutkan. ADAS berperan penting dalam memberikan keselamatan kepada pengemudi. Ini membantu mengotomatiskan sistem mobil dan meningkatkan pengalaman berkendara. Sistem bantuan pengemudi lanjutan atau ADAS menyediakan sistem yang aman untuk mengurangi kecelakaan jalan raya. 2. Tinjauan pustaka. Sebagian besar kecelakaan terjadi karena kurangnya konsentrasi dan tidak menjaga jarak aman mobil ke mobil di depan, atau berpindah jalur tanpa memperhatikan kendaraan yang disebabkan oleh di sebelah mobil. Proyek ini adalah tentang mendeteksi batas jalur dan memberitahu pengemudi jika dia akan mengubah jalur tanpa menyebutkan maksudnya. Sistem juga harus mencoba mengukur jarak ke kendaraan di depan kendaraan itu dan memberi sinyal jika jarak di dalam cukup aman. Deteksi jalur dalam pemandangan mengemudi merupakan komponen penting untuk kendaraan otonom dan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut. Namun sebagian besar metode berfokus pada pendeteksian jalur dari satu gambar tunggal dan seringkali menghasilkan kinerja yang tidak dapat diterima dan menangani beberapa situasi yang sangat buruk seperti bayangan tebal, degradasi tanda parah, penyumbatan kendaraan yang parah, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem arsitektur. Di sini ada video, frame conversion, edge detection, car detection, lane detection, Hawk transform, analisis, dan alarm. 1. Video langsung ditangkap menggunakan kamera yang dipasang di dalam mobil. Kedua, konversi bingkai. Bingkai dapat diperoleh dari video dan diubah menjadi gambar. Dan ketiga, deteksi tepi. Perubahan diskontinuitas yang tiba-tiba pada gambar tersebut sebagai tepi. Transisi signifikan dalam gambar disebut juga tepi. Sebagian besar informasi bentuk gambar tertutup di tepinya. Jadi pertama-tama kita mendeteksi tepi-tepi ini dalam sebuah gambar yang menggunakan filter ini dan kemudian dengan meningkatkan area gambar yang mengandung tapian ketajaman gambar dan gambar menjadi lebih jelas. Yang keempat, Hawk Transform. The Hawk Transform atau HT adalah metode yang tepat untuk menemukan garis dalam gambar yang dikembalikan oleh Paul Hawk. Dan yang kelima, Lane Detection. Hawk Transform adalah teknik populer untuk mendeteksi bentuk apapun. Jika Anda mempresentasikan bentuk ini dalam bentuk matematika, ini dapat mendeteksi bentuk meskipun rusak atau sedikit terdistorsi. Dan keenam dan terakhir, deteksi mobil. Pengenalan objek adalah teknologi komputer yang berhubungan dengan pemrosesan gambar dan fisik komputer, mendeteksi dan mengidentifikasi objek berbagai jenis, manusia, hewan, buah, sayuran, kendaraan, bangunan, dan lain. Dan ketujuh, analisis. Hawk Transform mendeteksi jalur, perubahan jalur, sedangkan RNN mendeteksi kendaraan dan sistem menganalisa dan waspada jika lajur berubah. Dan ke-8 atau terakhir adalah alarm. Alarm mengingatkan sistem ketika mengubah jalur. Yaitu yang keempat, penerapan. 1. Pengumpulan set data. Database-nya adalah format video yang diubah menjadi bingkai untuk diproses, yang berisi bingkai video dari berbagai video dengan kondisi berbeda, yaitu jalan lurus, jalan melengkung, pemandangan alam, dan lain. Inilah contohnya, frame 3, dan ini juga ada contohnya. Dan yang kedua, hasil
eksperimental. Setelah menerapkan algoritma yang berbeda, kami telah memperoleh keluaran untuk sistem yang diberikan deteksi tepi, KANI, dan algoritma. Hawk Transform telah diterapkan pada dataset. Langkah 1 membuat gambar atau video. Langkah kedua, konversi bingkai. Database-nya adalah format yang diubah menjadi bingkai bentuk diproses. Dan ini contohnya. Dan ketiga, langkah deteksi tepi gambar, algoritma deteksi tepi KANI. Deteksi tepi KANI adalah metode untuk mengambil informasi struktural yang berguna dari objek penglihatan yang berbeda dan secara signifikan mengurangi jumlah data yang akan diproses. Dan ini adalah original image-nya dan ini edge image-nya. Langkah keempat, segmentasi wilayah minat. Setelah deteksi tepi dengan algoritma deteksi tepi KANI, kita dapat melihat bahwa tepi yang diperoleh tidak hanya mencakup tepi garis jalur yang diperlukan, tetapi juga termasuk jalur lain yang tidak perlu dan tepi pagar sekitarnya. Cara ini meningkatkan kecepatan dan akurasi sistem. Dan kelima yaitu deteksi jalur, algoritmanya Hawk Transform. Di sini sudah diberikan contoh gambarnya dan bisa dilihat. Dan keenam, langkah keenam adalah deteksi mobil atau deteksi objek, algoritmanya jaringan syaraf tiruan. Ini contohnya mobil yang ditandai, dua mobil ini. Dan ketujuh adalah alarm atau peringatan. Dan jika alarm berbunyi maka akan tertuliskan warning dan ini akan muncul seperti ini. Dan kelima, metrik kinerja dan hasil analisis. Metrik kinerja, karena kebenaran dasar tidak tersedia sehingga kami dapat mengevaluasi metrik kinerja algoritma deteksi jalur dengan membandingkan frame input dan frame output dengan menghitung true positif atau TP atau true negatif TN atau false positif VP atau false negatif atau FN. TP adalah saat wilayah jalur ada di dalam bingkai masukan dan berhasil dideteksi oleh model yang diusulkan. FP ketika metode mendeteksi jalan lajur bahkan ketika tidak ada jalur pada bingkai masukan. FN adalah ketika ada wilayah jalur dalam bingkai masukan tetapi metode gagal untuk mendeteksi. TN adalah saat tidak ada wilayah jalur di dalam bingkai input dan algoritma gagal menemukannya. Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja adalah metode standar seperti presisi, ingatan, akurasi, skor F, dan lain-lain. Dan inilah contohnya. B yaitu hasil. Jepretan berikut menunjukkan hasil video yang diberi nama video 1 hanya berisi jalan lurus, video 2 berisi jalan berlaku, dan video 3 berisi bercampuran jalan lurus plus lengkung, dan video keempat berisi jalan melengkung, dan lain-lain. Dan ini gambar 1 yang tadi, yang video 1, video 2, video 3, dan video 4. Dan ini yang lain-lainnya. Dan ini bentuk tabel dari materi video. Ada 17 buah di sini. Di sini sudah terdapat angka-angkanya semua di sini, bisa dilihat di sini saja. C. Analisis. Berdasarkan hasil berikut, jalan lurus memberikan akurasi yang lebih baik daripada jalan berbelok. Akurasi untuk jalan lurus 96,23% dan akurasi untuk jalan berbelok 90%. Dan satu akurasi di sini sudah tergambar semuanya dari video 1, video 2, video 3, dan video 4. Dan video 1 di atas lebih tinggi daripada video 2 dan video 3 atau video 4. Dan kedua, ingat, dalam temu kembali informasi, recall adalah sebagian besar dari dokumen relevan yang berhasil diambil. Ini juga disebut sebagai rasio positif benar atau TPR. Di sini sudah tertera juga hasil recall-nya. Dan ketiga, kekhususan mengukur posisi negatif aktual yang diidentifikasi dengan benar. Ini juga disebut negatif benar, TNR atau. Dan sini juga ada spesifitinya, bisa dilihat. Dan di sini juga ada keempat precision. Dan di sini juga sudah tertera hasil dari video 4. Dan kelima, tingkat positif palsu. Rasio positif palsu dihitung sebagai rasio antara jumlah peristiwa negatif yang
salah dikategorikan sebagai positif palsu, dan jumlah total peristiwa negatif aktual. Di sini juga sudah ada false positive rate-nya tertera juga, dan video 1 tidak ada perhitungan sama sekali atau bisa dibilang 0. Dan keuntungannya adalah: 1. Resiko berkurang ketika banyak gangguan seperti ketika anak keras di dalam mobil. 2. Mengemudi jalan raya lebih aman. 3. Pencegahan kecelakaan larut malam saat kelelahan dapat menyebabkan pemberangkatan jalur. Dan 4. Perlindungan yang ditingkatkan untuk pengemudi remaja yang memiliki kecenderungan untuk melayang di jalur. Dan 5. Lebih banyak peringatan kecelakaan saat mengemudi di dalam kondisi cuaca buruk. Dan 6. Mengkompensasi kesalahan manusia saat mengemudi. Aplikasi 1. Kurangi informasi yang tidak perlu dalam gambar sambil mempertahankan struktur gambar. Dan kedua, ekstra fitur penting dari gambar seperti kurva, sudut, dan garis. Dan ketiga, mengenali objek, batasan, dan segmentasi. Dan keempat, memainkan peran utama dalam visi dan pandangan komputer. Yang keenam itulah kesimpulan. Peringatan keberangkatan jalur adalah modul yang tak terhindarkan dalam sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut. Dalam dekade terakhir, beberapa kemajuan terjadi di bidang deteksi dan pelacakan jalur. Pendekatan berbasis visi adalah modalitas yang sangat sederhana untuk mendeteksi jalur, meskipun banyak kemajuan telah dicapai di area deteksi dan pelacakan jalur. Masih ada ruang untuk meningkatkan karena berbagai variabilitas dan lingkungan jalur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang kelompok kami review dengan judul jurnal yaitu Research on Line Detection Method Based on Improved Hawk Transform. Jurnal ini diterbitkan di Chinese Control and Decision Conference pada tahun 2019. Penulis dari jurnal ini yaitu Dong Qiu, Meng Wang, Hong Taoyang, Wei Buyu, dan Keping Liu. Langsung saja kita kepada masalah yang menjadi topik penelitian. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mobil pintar sebagai representasi dari produk cerdas telah banyak menjadi topik penelitian. Pertumbuhan yang bertahap industri mobil telah menyebabkan peningkatan pesat jumlah mobil di China, tetapi masalah lalu lintas menjadi semakin menonjol yang secara serius dapat mengancam keselamatan perjalanan. Teknologi autopilot sangat penting dan banyak penelitian dan pengembangan telah dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Dalam festival musim semi pada tahun 2018, platform Baidu Apollo menampilkan pesona mengemudi kendaraan tanpa berawak di jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau. Teknologi pendeteksian garis jalur adalah teknologi penting dari pengemudi tanpa awak. Kebenaran pendeteksian garis secara langsung menentukan apakah pengemudi dapat mengemudi dengan aman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hawk yang digunakan untuk mendeteksi garis lajur pada jalanan. Oke, untuk pembahasan atau penyelesaian masalah pada penelitian di jurnal ini, pertama, algoritma pengangkatan wavelet digunakan untuk mengekstrak koefisien wavelet frekuensi rendah dari citra, sehingga dapat mengurangi kompleksitas citra dan meningkatkan efisiensi pemrosesan citra. Kemudian, operator Chani untuk memproses biner yang digunakan untuk mendeteksi tepi dari wilayah citra yang diinginkan, dan ambang batas secara otomatis dipilih berdasarkan informasi tepi untuk pemrosesan ambang. Kemudian masuk pada tahap algoritma deteksi garis jalur dengan transformasi Hawk dengan menambahkan batasan ke algoritma deteksi garis. Pengaturan ambang batas untuk kemiringan garis kiri dan kanan saat kendaraan berjalan di lajur. Lalu kemudian menyaring garis interferensi berdasarkan jarak. Ketika terdapat beberapa garis dan garis yang tidak sesuai akan dihilangkan. Metode transformasi Hawk yang ditingkatkan digunakan untuk mendeteksi garis lajur,
untuk menghilangkan garis interferensi dan garis pseudo lajur. Dan garis lajur yang benar diekstraksi dengan menyesuaikan garis lurus dengan metode analisis regresi. Garis yang disaring pada garis lajur yang sama dengan sudut sesuai ketentuan. Garis lajur membentuk persegi panjang dan memiliki dua sisi yang panjang. Saat menggunakan sistem koordinat paralel untuk mendeteksi garis lurus, dua garis lurus ini pasti akan terdeteksi. Sudut dan lebar antar garis lajur akan meningkatkan transformasi Hawk yang mendeteksi garis lurus, dan garis lajur yang benar dipasang dengan metode regresi linear. Kesimpulan dari penelitian ini atau dari jurnal ini yaitu dari proses yang telah dilalui menunjukkan bahwa metode Hawk memiliki ketelitian dan kinerja secara real time yang baik untuk mendeteksi garis pada lajur jalan dengan akurasi di atas 94% dan waktu pemrosesan rata-rata setiap frame adalah 25,6 meter per sekon. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa metode Hawk untuk mendeteksi garis dapat digunakan untuk membantu mendukung mobil tanpa awak atau tanpa supir mendapat informasi jalanan yang dilalui dengan deteksi garis lajur pada jalan. Di sini ada gambar dari hasil penelitian pada jurnal ini. Itu gambar yang di atas yaitu gambar keadaan jalanan atau ada garis-garis, ada garis putih putus-putus, dan yang di sebelah kanan ada garis lurus di tepi jalan. Itu merupakan garis yang akan dideteksi. Nah, hasilnya itu dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Pada gambar di sebelah kiri ada garis putus-putus dan hasil deteksinya itu garis putus-putus yang di tengah itu dapat dilihat ada garis warna hijau di tengah-tengah jalan. Nah, untuk yang sebelah kanan juga sama, hanya saja dia lebih mendeteksi pada garis yang lurus di tepi jalan. Gunanya untuk mendeteksi garis ini yaitu agar teknologi kendaraan atau mobil yang tanpa ada supir dapat berjalan tidak melewati batas jalan yang telah ditentukan atau tidak memasuki jalan lawannya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Wisnu Dirjan Putra. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Deteksi Jalur Waktu Nyata untuk Kendaraan Otonom atau Real Time Line Detection for Autonomous Vehicle. Nah, di dalam jurnal ini memiliki beberapa rangkuman, yaitu meneliti bagaimana kendaraan tersebut bisa berjalan dengan menggunakan aplikasi untuk mengurangi kecelakaan. Selain aplikasi yang dimaksud, deteksi jalur penglihatan penting untuk mengevaluasi jenis kondisi yang diharapkan yang dilihat dari lawan arah. Marka jalan dapat sangat bervariasi, tidak hanya di antar wilayah, tetapi juga di hamparan jalan terdekat. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi dari deteksi jalur tepi untuk kendaraan otonom sangat penting karena sistem tersebut mengatur kendaraan untuk berada di jalurnya sendiri. Kemudian algoritma deteksi jalur otomatis berbasis 3 fitur ini memiliki inisialisasi manual atau informasi a priori di bawah lingkungan jalan yang berbeda, dan pemrosesan waktu nyata ini didasarkan pada kesamaan yang cocok dalam ruangan 3 dimensi.
yang direntang oleh 3 fitur dari posisi awal batas jalur. Apapun jalur dari algoritma teasernya, pertama dia aplikasi ini itu mengcapture image, kemudian diubah ke grayscale, kemudian dia mendeteksi untuk pengurangan noise. Baru kemudian dia mendeteksi jalur tepi dari kiri dan kanan marka jalan tersebut. Deteksi garis yang digunakan itu adalah transformasi Hawk standar yang mencari persamaan. Ketika pada kenyataannya kita dapat menolak garis apapun berada di luar wilayah tertentu, misalnya garis horizontal mungkin bukan merupakan batas jalur yang dapat ditolak, yang membatasi ruang pencarian hingga 45 derajat untuk setiap sisi. Kemudian dalam jurnal ini atau tulisan dari jurnal ini, algoritma diimplementasikan di komputer HP memiliki sebuah gambar di jalan raya ataupun uji coba dari aplikasi tersebut sangat akurat, karena di dalam algoritmanya memiliki pendeteksi jalur yang diusulkan dapat diterapkan pada jalan yang dicat dan tidak dicat, serta jalan yang sedikit melengkung dan lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar dalam jurnal ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini saya Pratama Dandi sebagai perwakilan dari kelompok yang mengambil tema deteksi garis dengan metode transformasi Hawk secara real time. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil dari program yang dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu program untuk mendeteksi garis dengan transformasi Hawk secara real time. Jadi di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu Hawk transform atau transformasi Hawk. Jadi transformasi Hawk ini merupakan salah satu metode image processing yang dapat digunakan untuk mendeteksi garis dan lingkaran pada suatu citra digital. Jadi selama ini Hawk transform ini banyak digunakan untuk melakukan pendeteksian garis dan juga lingkaran. Namun pada hakikatnya atau kebanyakan Hawk transform ini juga bisa digunakan untuk proses deteksi objek-objek lain selain dari lingkaran dan juga garis. Kemudian di sini kami menggunakan program PyCharm Community dengan bahasa program Python, di mana pada program ini kami menggunakan dua library. Yang pertama yaitu library OpenCV, kemudian ada library NumPy, di mana untuk library OpenCV ini kami gunakan untuk mengelola gambar dan juga video yang nantinya akan kami ambil melalui kamera HP untuk diekstrak informasinya sehingga nanti bisa didapatkan atau bisa dibentuk garis yang nantinya akan dijadikan sebagai hasil output dari program ini. Kemudian yang kedua yaitu adalah NumPy. NumPy ini digunakan untuk proses operasi vektor dan penghitungan matriks. Jadi untuk library CV ini digunakan pada dev process image, dan juga untuk NumPy ini juga digunakan pada dev process image ini. Jadi maksud dari dev process image ini adalah fungsi-fungsi yang ada pada program ini. Jadi pada program ini itu kami menggunakan dua fungsi. Yang pertama adalah draw the lines, atau bisa dibilang sebagai penggambaran garis, yang dimana fungsi ini adalah untuk melakukan pembentukan garis dari objek yang didapat saat dilakukan akuisisi citra nanti. Kemudian setelah proses draw the lines
maka akan diproses menjadi output, di mana pada fungsi ini yaitu digunakan fungsi def process image, di mana fungsi ini untuk melakukan pembentukan output baru berupa citra disertai dengan hasil deteksi garis pada citra. Jadi di sini bisa saya jelaskan sedikit lagi. Pada Draw the Lens ini kami menggunakan library yang pertama NumPy. Kemudian untuk yang proses image atau fungsi proses image kami menggunakan NumPy dan juga OpenCV. Oke. Kemudian di sini untuk akuisisi citranya, karena di sini basisnya adalah secara real time, jadi kami di sini menggunakan tangkapan langsung dari smartphone, di mana proses akuisisi citra ini kami lakukan melalui aplikasi yang bernama IPCam. Jadi nanti proses akuisisi citra nanti akan ditangkap melalui kamera handphone melalui media IPCam ini. Baik, untuk sebagai pembuktian tentang hasil dari aplikasi ini, kita akan coba untuk melakukan pengujian langsung untuk pendeteksian garis secara real time melalui program ini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk akuisisi citra itu dilakukan melalui smartphone, di mana perantaranya yaitu IPCam melalui internet. Jadi nanti untuk akuisisi citra ini perlu adanya akses internet agar citra yang didapatkan itu bisa didapatkan secara real time. Jadi tidak hanya berupa capturan gambar, tapi memang ketika video itu bergerak, maka deteksi garis melalui Hawk Transform ini pun juga akan ikut diproses. Baik, kita akan mulai. Di sini kita mulai saja, kita run. Oke, di sini bisa dilihat. Di sini saya sudah memegang kamera atau handphone saya yang sudah masuk pada mode IPCam. Bisa dilihat di sini bahwasanya program ini mendeteksi garis yang terdeteksi pada citra yang diambil pada smartphone. Bisa dilihat untuk citra yang diambil ini memang belum sempurna, tapi sudah bisa deteksi garis hampir secara keseluruhan, meskipun tidak secara mendetail. Lebih tepatnya kita bisa lihat pada ubin, karena kita tahu ubin itu memiliki garis-garis yang jelas. Bisa kita lihat saat kita arahkan kamera ke arah ubin, maka program secara otomatis akan mendeteksi garis yang terdetek atau yang didapat oleh program dan ditampilkan pada layar output ini. Kemudian jika kita arahkan ke arah pintu, maka hal yang sama juga akan terjadi. Ketika pintu tersebut dideteksi adanya garis, maka program ini juga akan langsung membentuk sesuai dengan garis yang terdeteksi pada pintu tersebut. Jadi secara keseluruhan program ini sudah mampu untuk mendeteksi garis secara real time melalui Hawk Transform, meskipun hasilnya belum seakurat yang diharapkan, tapi sudah mampu untuk mendeteksi garis-garis sederhana seperti garis pintu, papan tulis, dan juga garis ubin. Oke, di sini saya matikan programnya. Oke, baiklah. Jadi itu saja dari video program kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk kedepannya, mungkin aplikasi ini akan bisa dikembangkan lagi, tidak hanya menjadi aplikasi 1 kali runtime seperti ini, namun juga diharapkan kedepannya bisa dikembangkan lagi menjadi aplikasi dalam bentuk aplikasi executable, sehingga nantinya tidak perlu menjalankan aplikasinya melalui PyCharm-nya, namun sudah berdiri sendiri aplikasinya melalui format executable. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.